Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian diberi kesehatan dan semangat untuk belajar kembali. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Pinsya Siti Zainab. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan kakak Mei ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, kakak akan mengajar kalian tentang ilmu pengetahuan alam. Materi hari ini tentang sifat-sifat bunyi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang pertama, pengertian bunyi. Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang kalian dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di telinga kita. Apa yang kalian dengar? Kalian pasti mendengar bunyi atau suara kan? Jadi, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Lalu ada istilah dalam bunyi. Istilah bunyi itu ada dua. Yang pertama itu kekerapan atau frekuensi, yaitu jumlah getaran dalam 1 detik. Gitu. Lalu yang kedua ada amplitude, yaitu simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama itu adanya sumber bunyi, yang kedua ada media atau perantara, yang ketiga adanya pendengar. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium atau wadah. Perambatan bunyi atau gelombang suara akan terjadi jika ada mediumnya, baik medium padat, cair, ataupun gas. Sebagai contoh, bunyi akan merambat lewat medium padat, seperti teman-teman memukul meja. Lalu, jika medium cair, contohnya adalah ketika teman-teman melempar bola ke dalam air, itu akan menghasilkan bunyi. Yang terakhir adalah medium gas ataupun udara. Sebagai contohnya, teman-teman bisa tepuk tangan seperti ini. Boleh dicoba ya. Nah, akan menghasilkan suara. Lalu, bunyi juga tidak dapat merambat di dalam ruang hampa, sebab ruang hampa tidak memiliki medium untuk menghantarkan bunyi. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Teman-teman tentunya pernah mendengar suara petir kan? Ternyata suara petir di malam hari akan lebih keras dibandingkan di siang hari. Hal tersebut dikarenakan udara permukaan lebih panas saat siang hari dibandingkan pada saat malam hari. Sehingga kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang daripada di malam hari. Maka perbedaan kerapatan udara inilah yang menjadi penyebab bunyi dapat dibiaskan. Sifat yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi akan terjadi jika bunyi kena ke suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya ketika teman-teman berteriak di tepi tebing, pastinya suara akan terdengar dengan jelas karena suara itu memantul. Lalu bisa juga terjadi gaung yang merupakan bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas. Contohnya, ketika teman-teman berteriak di dalam goa ataupun ruang tertutup, pantulan suaranya tidak akan sejelas di ruang terbuka. Manfaat bunyi. Apa sih manfaat bunyi itu? Manfaat bunyi yang pertama digunakan manusia dan hewan untuk berkomunikasi. Contohnya, saat seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mengobrol. Lalu yang kedua, dapat mengukur kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan alat suara, yaitu echo sounder dan hidrofon. Echo sounder adalah alat pengirim suara, sedangkan hidrofon adalah penerima gema suara.
Manfaat yang ketiga yaitu pendeteksian penyakit. Contohnya tuh dalam alat kesehatan yaitu stetoskop untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada infrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik adalah anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, misalnya untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Yang kedua, audiosonik, yaitu sekitar 20-20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal. Dengan kata lain, semua bunyi yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam jenis bunyi audiosonik, misalnya lagu yang kita dengar, obrolan teman, atau suara kendaraan bermotor, semuanya merupakan contoh bunyi audiosonik. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Jenis bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak ditangkap oleh telinga manusia sebagai alat pendengaran. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan paus. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG dan diagnosa berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik, serta bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Hubungan dengan indera pendengaran. Nah, cara kerja indera pendengar yaitu telinga. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan genang telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran, diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkap bundar, lalu diteruskan ke siput merangsang ke ujung saraf pendengaran, setelah itu disampaikan ke otak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang kakak sampaikan? Nah, jika ada pertanyaan, boleh kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, baik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!